Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwa fillah azani Allah wa iyyakum. Sebentar lagi kita insyaallah akan memasuki satu bulan yang penuh keberkahan, yakni Ramadan. Di mana bulan ini bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang memiliki banyak fadilah. Hanya saja, seringkali setiap kali bulan Ramadan ada satu syubhat yang sering ditanyakan kepada anak. Di mana syubhat ini rasanya perlu untuk anak sampaikan berikut penjelasan atau jawaban atas syubhat itu. Syubhatnya adalah, kita tahu di antara salah satu fadilah bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tughallu fihi syayatin. Di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu. Ini hadis riwayat Ahmad nomor 8991 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor hadis 999. Jelas hadis ini menunjukkan saat bulan Ramadan tiba maka setan-setan dibelenggu. Tapi yang menjadi muskilah adalah pertanyaan, kalau setan benar dibelenggu di bulan Ramadan, mengapa masih banyak orang yang tidak berpuasa di siang Ramadan? Mestinya kalau setan dibelenggu, kata mereka, kan tidak ada godaan. Orang mestinya, terutama kaum muslimin, saum semua yang tidak ada uzur. Juga sampai ada kasus di bulan Ramadan siang hari orang kesurupan. Kalau setannya diikat masa sih terjadi kesurupan? Nyatanya banyak kasus di siang Ramadan itu kesurupan. Maka bagaimana jawaban atas syubhat ini? Nah, ikhwah azan ya Allah wa iyyakum. Sebetulnya ada banyak jawaban yang diberikan ulama atas syubhat ini. Tapi ana berikan yang ana anggap paling mewakili, dan jawaban ini yang ana anggap paling bagus. Pertama, perlu kita ketahui bahwa setan itu garis besarnya dibagi menjadi dua. Pertama, setan kelas biasa. Dalam bahasa terjemahan bebasnya ana bukan setan kelas 3. Yang kedua, setan kelas berat. Di dalam Al-Quran, setan kelas berat ini sering disebut sebagai syaitan marid. Pakai dal, bukan pakai bo. Syaitan marid. Setan pembangkang. Setan yang paling keras. Mari kita lihat. Salah satunya Allah menyebut ini istilah syaitan marid dalam Quran surah As-Saffat ayat 7. Wa hifdzun min kulli syaitanin marid. Allah mengatakan wa hifdzan min kulli syaitanin marid, dan juga sebagai penjagaan dari setiap syaitan marid. Apa itu syaitan marid? Maka para ulama menjelaskan syaitan marid ini setan pembangkang yang keras, yang tadi ana terjemahkan bebas sebagai setan kelas berat. Nah, para ulama mengatakan sesungguhnya yang dibelenggu di bulan Ramadan itu bukan semua setan, tapi yang dibelenggu itu setan marid ini, setan yang kelas berat. Adapun setan kelas 3 tetap dibebaskan. Dalil yang menunjukkan bahwa hadis yang membicarakan ini, yang koyat yang terikat itu, ceritanya setannya setan yang marid. Mari kita lihat dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 682 dan sebagainya, yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Takhrij Al-Mishkat nomor hadis 1960 dikatakan hadis ini adalah hadis hasan. Nabi kita SAW mengatakan, "Idza kana awwalul lailah min syahri Ramadan," jika masuk awal Ramadan, sufidatish syayatin, setan-setan mulai dibelenggu, wa marodatul jin, sampai di sini. Jin marodah, yaitu tadi jin al-mari,
setan al-marid, jin kelas berat itu dibelenggu. Jadi di hadis ini dispesifikkan yang dibelenggu itu adalah jin kelas beratnya. Maka di sini dikatakan marodatul jin, jin yang berat. Nah, ini dikatakan oleh para ulama. Sebagai contoh Ibnu Huzaimah rahimahullah, yang salah seorang yang meriwayatkan hadis ini. Beliau juga berkata terkait hadis ini, innama aroda biqaulihi wasufiddat syayatin, yang dimaksud hadis ini setan dibelenggu, yaitu maradatul jin, jin yang marad tadi, jin yang kelas berat, minhum, sebagian saja setan, sebagian. La jami asyayatin, tidak semua setan diikat, tidak. Tapi yang diikat tadi adalah maradatul jin, jin yang kelas beratnya saja. Ini dikatakan oleh Ibnu Huzaimah rahimahullah dalam Sahih Ibnu Huzaimah juz 3 halaman 188 yang ditakik oleh Dr. Mustafa Al-Azami. Nah, hal semakna ini juga dikatakan Syekh Muqbil rahimahullah, di mana saat beliau menjelaskan tentang setan yang dibelenggu di bulan Ramadan ini, maka beliau mengatakan wal murad bisyayatin hauna kama ja'a muqayyadan al murad bihim hum. Adapun yang dimaksud setan dalam hadis ini, yang dibelenggu setan, maksudnya adalah maknanya yang terikat, yang spesifik, yaitu apa? Muqayyad, yang lebih spesifik. Siapa itu? Adalah maradatul jin. Maradatul jin yaitu jin-jin yang kelas beratnya, jahat, jin yang sangat jahatnya saja. Lihat dalam Ijabatus Sa'il halaman 63. Makanya sebenarnya kalau ada orang-orang yang di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i dia berbuka, atau ya orang ini ada gangguan setan, jin, itu sebetulnya bukan setan kelas berat. Cuma karena dasar iman kita, kelas kita mau diganggu setan kelas teri aja udah pada lemes. Ya, setan bisa jadi, maaf dalam bahasa guraunya, setan teh botol, setan es kopior. Kelas kita mau udah menteh son kita. Ya, jam 12 melihat teh botol. Ya sudah kalau kita mau. Gangguan-gangguan kelas gini buat kita, model kita malah lemes. Ya, nggak usah setan yang dalam tanda petik serak gitu ya. Kalau boleh Anda terjemahkan bebasnya gitu. Padahal mungkin setan sendiri katakanlah seakan-akan bingung misalnya ada, loh saya nggak apa-apain kok kita pada batal sendiri. Padahal setan, apalagi kalau ada Ramadan orang masih kesurupan, betapa lemahnya orang ini. Gimana lagi kalau setannya dilepas, lagi diikat yang kelas berat yang masih kesurupan, gimana kalau Allah lepasin semua lagi? Allahul musta'an. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi, bahwa yang dimaksud diikat itu bukan semua, tapi sebagian setan atau jin yang kelas beratnya. Dan itu dibuktikan. Ya, kita setiap kali memasuki bulan Ramadan, kenapa hati kita tiba-tiba suasana kelihatan lebih tentram, lebih damai, lebih tenang. Orang yang biasanya takut keluar malam, kalau di bulan Ramadan seakan malam itu full masa yang tenang. Itu kenapa? Karena jin-jin setan yang kelas berat diikat oleh Allah, sehingga kita merasakan langsung dampaknya. Suasana terasa nyaman, jiwa kita lebih tenang, membuktikan benarnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa Anda jawab terkait masalah ini. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat memberikan kejelasan atas tanda tanya kita, sebagian saudara kita yang bingung akan maksud hadis ini. Padahal hadis ini hadis yang telah jelas sahihnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.